Oke, baik, mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Yang ketiga adalah future tense. Formula dalam kalimat aktifnya adalah subjek, seluruh subjek, I, you, we, they, he, she, it, kemudian ditambah will, ditambah verb one, ditambah objek, kemudian ditambah kata keterangan waktu. Contoh, I will meet you tomorrow. Saya akan menemuimu besok. Formula dalam kalimat pasifnya adalah to be, yaitu will be, ditambah verb 3. Contoh, saat aktif, tulisannya seperti ini, I will meet you tomorrow. Saya akan menemuimu besok. Kemudian dalam bentuk pasif, you will be met by me tomorrow. Kamu akan ditemui oleh saya besok. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tabel berikut ini. Ada aktif dan ada pasif. I will write some new songs. Saya akan menulis beberapa lagu baru. Some new songs will be written by me. Beberapa lagu baru akan ditulis oleh saya. Nah, sama seperti tadi, cara membuatnya dari aktif ke pasif adalah kita ikuti dulu garis birunya ini. Kita cari objeknya dulu, kemudian baru kita pindah ke sebelah sini. Kita taruh ke bagian paling awal kalimat. Some new songs. Kemudian kita rubah will ini menjadi will be. Kemudian disusul dengan write yang dirubah jadi written sebagai kata kerja bentuk ketiga. Kemudian I-nya berubah menjadi me. Sama seperti ini. You will meet me tomorrow. Kamu akan menemui saya besok. Berubah menjadi pasif. I will be met by you tomorrow. Saya akan ditemui oleh kamu besok. Nah, di sini ada me, saya, berubah ke sini menjadi I karena dia subjek di awal kalimat. Kemudian will yang ini berubah menjadi will be. Kemudian meet-nya ini berubah menjadi met. Kemudian you-nya tetap di sini you, kemudian ada tomorrow. Di sini juga Mr. Budi will bring us to Jakarta. Pak Budi akan membawa kami ke Jakarta. We will be brought by Mr. Budi to Jakarta. Kami akan dibawa oleh Mr. Budi ke Jakarta. Nah, di sini us, kami, berubah ke sini dia menjadi we. Kemudian disusul will, berubah menjadi will be. Bring-nya berubah menjadi brought. Kemudian diikuti oleh Mr. Budi, pindah ke sini. Kemudian to Jakarta tetap di bagian paling belakang. Ini sama. The police will catch them tonight. Polisi itu akan menangkap mereka malam ini. They will be caught by the police tonight. Mereka akan ditangkap oleh polisi malam ini. Ari's mother will call him later. He will be called by Ari's mother later. Mamahnya Ari akan menelponnya nanti. Dia akan ditelepon oleh mamahnya Ari nanti. Miss Icha will invite her. She will be invited by Miss Icha. Miss Icha akan mengundangnya. Dia akan diundang oleh Miss Icha. Nah, ini bagian dari future tense. Selanjutnya adalah present perfect tense. Formula dalam bentuk aktifnya adalah I, you, we, they, diikuti oleh to be-nya have, kemudian verb 3, kemudian objek, kemudian kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Misalnya, I have bought a new car. Saya telah membeli sebuah mobil baru. Ini masih dalam bentuk kalimat aktif. Ada he, she, it, subjeknya, kemudian to be-nya has, diikuti verb 3, diikuti objek, kemudian diikuti kata keterangan waktu. Contoh, Henry has bought a new car. Henry telah membeli sebuah mobil baru. Kita lihat di sini. Di sini adalah formula untuk membuat kalimat pasif. To be-nya adalah have atau has, kemudian ditambah been, kemudian ditambah verb 3. Contoh, I have bought a new car. Saya telah membeli sebuah mobil yang baru. Ini ketika aktif. Nah, di sini berubah ketika pasif. A new car has been bought by me. Mobil baru itu telah dibeli oleh saya. Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel berikut. Nah, ini ada aktif, ada pasif. Di sini misalnya I have cleaned the class. Saya telah membersihkan kelas. The class have been cleaned by me.
kelas itu telah dibersihkan oleh saya. Sama seperti yang sebelumnya tadi, untuk membuatnya kita cari dulu objeknya. Objeknya yaitu yang bergaris biru ini. Kita taruh ke paling depan. Kemudian kita rubah to be-nya menjadi have been. Kemudian clean kita taruh di sini. Kemudian I-nya di sini berubah menjadi me. Ini juga sama. You have met me. Kamu telah menemui saya. I have been met by you. Saya telah ditemui oleh kamu. Untuk membuatnya sama, kita cari objeknya dulu. Ini adalah objeknya yaitu me. Kita pindahkan ke depan sini berubah jadi I. Kemudian kita tambahkan to be-nya have been. Kemudian kita tambahkan kata kerjanya yang bergaris merah ini, met. Kemudian you-nya tetap pindah ke belakang. Nah, seterusnya sama. Mr. Budi has gathered us. We have been gathered by Mr. Budi. The police has cuffed them. They have been cuffed by the police. Ari's mother has called him. He has been called by Ari's mother. Miss Icha has invited her. She has been invited by Miss Icha. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam bentuk present perfect tense. Exercise, tugasnya adalah ada dua, part A dan part B. Untuk part A ini, change the sentences into passive form. Rubah kalimat-kalimat berikut menjadi berbentuk kalimat pasif. Contoh, saat kalimat aktifnya adalah I write a letter. Saya menuliskan sebuah surat. Kemudian dia berubah menjadi pasif. A letter is written by me. Surat itu ditulis oleh saya. Nah, ini di bagian A-nya ada 5. Ini kalimat aktif semua. Silahkan rubah ke kalimat pasif. Misalnya yang pertama, you read Al-Quran every day. Kamu membaca Al-Quran setiap hari. Atau yang kedua, I made a doll yesterday. Saya telah membuat sebuah boneka kemarin. Yang ketiga, Rina will visit me next month. Rina akan mengunjungi saya bulan depan. 4. Rico has hit us. Rico telah memukul kami. Yang kelima adalah I love you. Nah, jadi di bagian A ini tugasnya adalah merubah dari kalimat aktif berubah menjadi kalimat pasif. Sedangkan di part B, write your own sentences in passive form. Tuliskan kalimat-kalimatmu menggunakan bentuk pasif. Nah, jadi di sini kalian disuruh membuat kalimat kalian sendiri dalam bentuk kalimat pasif. Contoh, dalam bentuk simple present, a fish is eaten by me. Ikan itu dimakan oleh saya. Nah, jadi kalian tuliskan kalimat kalian di sebelah sini. Ikuti, misalnya di sini simple present tense, maka kalimatnya juga harus simple present tense. Jika simple past tense, di sini juga kalimatnya harus simple past tense. Future tense juga diikuti dengan kalimat berbentuk future tense. Present perfect diikuti kalimat berbentuk present perfect, kemudian simple present tense lagi di bagian sini. Oke. Ini saja materi hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai habis. Untuk tugasnya saya minta dikumpulkan secepatnya supaya lupa dan tidak menumpuk dengan tugas yang lain. Oke, jika belum paham materinya silahkan ditanyakan kepada saya lewat WhatsApp pribadi saya. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang. Goodbye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.